Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang ada beberapa macam obat ya yang berkembang di Indonesia. Yang pertama nanti ada herba dapur, ada nanti yang dimaksud toga, ada yang dimaksud ramuan, dan ada juga yang dimaksud sintetis ya. Nanti ini kita bahas satu persatu. Yang pertama nanti ada herba dapur. Herba dapur ialah tanaman apa saja yang ada di dapur yang difungsikan buat makanan dan minuman. Ini nanti herba dapur ini bisa dibagi dua. Ada nanti yang dimaksud di satu yang buat makanan, ada juga yang satu nanti buat obat-obatan. Jadi kalau nanti bumbu dapur yang sifatnya makanan, maka ia difungsikan buat makanan, bukan buat obat-obatan ya. Jadi dia difungsikan buat makanan, maka itu disebut bumbu dapur atau bumbu masak. Terus ada juga nanti yang satu lagi, dia difungsikan buat obat-obatan. Berarti dia tidak difungsikan buat makanan, tetapi dia difungsikan buat obat-obatan. Berarti kalau buat obat-obatan, maka kalau perlu baru bisa diminum. Kalau nggak perlu ya tidak bisa diminum. Maka itu yang disebut jamu. Makanya nanti contoh antara bawang putih, nanti bawang putih yang dimasak dan bawang putih yang tidak dimasak, ini reaksinya berbeda dan kecepatannya pun berbeda. Maka nanti bumbu dapur ini difungsikan buat pengobatan penyakit yang sederhana. Nah, kalau nanti orangnya pengobat, maka pengobat ini sifatnya mengobati penyakit yang sederhana. Maka nanti untuk permasalahan bumbu dapur ini, maka diharapkan ibu rumah tangga harus memahaminya ya. Karena apa? Karena ibu rumah tangga adalah benteng utama di permasalahan bagian kesehatan ini. Jadi ibu rumah tangga lah yang bisa merawat keluarganya. Maka diharapkan nanti untuk bumbu dapur dan jamu, ibu rumah tangga harus paham betul, biar bisa nanti ibu rumah tangga itu menjaga keluarganya. Itu yang pertama. Terus kita masuk ke toga. Toga itu ialah tanaman obat keluarga. Jadi yang dimaksud tanaman obat keluarga itu berarti tanaman yang ada di sekitar rumah, tanaman yang ada di lingkungan rumah, ataupun tanaman yang ada di pekarangan kita ya. Jadi ini bahan bakunya juga dekat rumah, jadi tidak jauh dari rumah. Maka nanti toga ini diharapkan nanti untuk ibu rumah tangga, terus pengobat yang sederhana juga harus memahaminya. Maka nanti tanaman obat keluarga ini difungsikan buat penyakit-penyakit ringan dan penyakit-penyakit sedang. Nah, dan biasanya kalau banyak terjadi penyakit di masyarakat itu, biasanya Allah sudah menyiapkan obatnya di lingkungan situ. Jadi tidak jauh dari lingkungan rumah. Ini nanti harus ini ya harus nanti dipikirkan ya.
Jadi kalau toga ini biasanya penyakit-penyakit yang sering terjadi di masyarakat atau penyakit-penyakit yang banyak terjadi di masyarakat, maka obatnya itu biasanya di lingkungan rumah atau di sekitar rumah. Terus kita baru masuk ke ramuan ya. Nah, jadi kalau ramuan itu bahan bakunya itu sangat jauh dari rumah. Itu yang pertama. Jadi bisa di gunung-gunung, bisa di hutan-hutan, bisa nanti di semak-semak, bisa di daratan, terus nanti bisa juga di lembah-lembah, bisa nanti di lautan, bisa di dasar lautan ya. Terus juga bisa juga nanti di luar kampung, bisa di luar kota, bisa juga di luar pulau, bisa juga di luar provinsi, bisa juga di luar negara bahan bakunya. Maka nanti untuk untuk pengobat yang khusus ramuan biasanya kelasnya sudah berbeda. Ini nanti kelasnya bisa nanti nasional dan bisa juga kelasnya internasional. Maka yang biasanya pakai ramuan itu, maka dia sering disebut profesional ya. Dan biasanya pengobat yang berkaitan dengan ramuan biasanya orangnya profesional. Profesional itu dia akan mencari tanaman apa saja. Terus dia mencari juga tanaman itu di mana saja. Terus dia juga akan mempelajari penyakit ringan, akan mempelajari penyakit sedang, terus dia juga akan mempelajari penyakit berat, dan dia juga akan mempelajari penyakit komplikasi. Nah, ini tingkatannya sudah berbeda. Nah, ini perlu kita pahamkan. Yang pertama tadi bumbu dapur, adanya di dapur, tidak boleh keluar dari dapur. Maka obat ini difungsikan untuk penyakit ringan. Terus tadi toga itu ada obatnya itu di sekitar rumah, lingkungan rumah atau di pekarangan rumah kita. Maka ini nanti difungsikan buat penyakit yang bersifat ringan dan sedang atau menengah ya. Tetapi nanti kalau yang ramuan dia adanya jauh dari rumah, bisa di gunung-gunung, di hutan-hutan, di dasar pulau ya. Terus di dasar lautan, di lembah-lembah, di hutan-hutan, bisa antar di luar kampung, di luar kota, di luar provinsi, di luar negara, bahan bakunya di situ adanya. Maka biasanya antara obat bumbu dapur, toga dan ramuan itu harganya itu pun sangat jauh berbeda. Karena apa? Karena bahan bakunya juga biasanya harganya mahal, terus pengambilannya juga jauh. Begitu biasanya. Maka nanti ada ada nanti rumus tertentu ya yang harus kita pahami di sini di antara yang 3 obat ini. Jadi nanti kalau penyakitnya masih ringan, jadi tidak usah mencari rumusnya ya. Jadi kalau penyakitnya nanti ringan, jangan mencari obatnya di ramuan. Karena apa? Karena biasanya harganya mahal. Biasanya obat ramuan ada, penyakit-penyakit ringan juga ada, tapi harganya mahal. Maka kalau penyakit itu ringan, maka carilah di bumbu dapur. Kalau nanti penyakitnya ringan dan sedang, bisa dari bumbu dapur, bisa dari toga atau tanaman obat keluarga. Nah, biar nanti harganya lebih murah dan lebih terjangkau. Tetapi nanti kalau penyakit itu sudah berat,
ya jangan cari lagi obatnya di bumbu dapur. Nah, itu biasanya tidak akan ketemu. Jangan dicari lagi nanti obatnya di toga, di tanaman obat keluarga. Itu juga biasanya itu tidak ketemu. Maka nanti kalau penyakit itu sudah berat atau penyakit sudah komplikasi, maka carilah nanti obatnya itu atau rumus obatnya di ramuan. Kalau tidak ramuannya bisa nanti pakai sintetis. Nah, ini nanti tingkatannya ya. Terus ada pertanyaan. Jadi apa perbedaan obat ramuan dan sintetis? Begitu ya pertanyaannya. Maka saya jawab secara pribadi. Ini jawaban saya secara pribadi ya. Jadi antara obat ramuan dan obat sintetis itu serupa tapi tidak sama. Hanya saja hampir-hampir mirip. Begitu ya. Nah, ini bisa kita lihat nih. Jadi kalau obat ramuan dan obat sintetis biasanya persamaannya ya, bahan bakunya itu jauh dari rumah. Bisa di gunung-gunung, bisa di hutan-hutan, bisa di lembah-lembah, bisa di dasar laut, bisa di lautan ya. Terus bisa antar negara, antar pulau, antar provinsi, antar kota. Bahan bakunya itu yang pertama persamaannya. Jadi bahan bakunya obat sintetis itu dan bahan bakunya obat ramuan itu adanya di alam ya, itu harus diingat, adanya di alam. Terus nanti perbedaannya sedikit. Kalau nanti obat sintetis, maka dia nanti diproduksi di laboratorium. Nah, sementara nanti obat ramuan diproduksi bukan di laboratorium, tetapi ramuan itu biasanya diproduksi di pabrik. Jadi obat sintetis itu nanti diproduksi di laboratorium, obat ramuan diproduksi di pabrik. Nanti bahan bakunya sama, adanya di alam ya. Terus nanti rumusnya, rumus sintetis itu, kalau nanti kita berbicara tentang rumus sintetis, maka kita akan berbicara yang pertama kandungan kimia, yang kedua zat aktif. Jadi kalau kita berbicara sintetis, maka rumusnya satu kandungan kimianya, yang kedua itu apa namanya tadi, satu kandungan kimia, yang kedua itu zat aktif ya. Terus nanti dia berkaitan dengan efek farmakologi, terus berkaitan dengan kontraindikasi dan berkaitan dengan indikasi. Jadi kalau rumus sintetis itu yang 5 ini ya. Terus kalau rumus ramuan dia berkaitan nanti dengan sifat, rasa, afinitas, fungsi utama dan karakter. Terus berkaitan dengan efek farmakologi, berkaitan dengan kontraindikasi dan berkaitan dengan indikasi. Maka kalau kita untuk menyusun obat ramuan, maka rumus ini harus ada yang 8. Tetapi kalau kita mau menyusun obat sintetis, maka yang 5 ini harus ada. Ya, yang satu tadi apa namanya, kandungan kimia, zat aktif, terus efek farmakologi, kontraindikasi dan indikasinya. Ini perbedaannya ya. Perbedaan antara rumus juga agak sedikit berbeda. Bahan bakunya terbuat dari alam, yang satu diproduksi di pabrik dan satu lagi diproduksi di laboratorium. Terus ada lagi satu lagi pertanyaan.
Jadi kalau abang itu sebagai pengobat biasanya pakai obat apa yang diberikan kepada pasien? Biasanya kan begitu. Maka saya akan jawab, biasanya kalau saya memberikan obat itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi kadang ya bisa juga saya kadang beli obat di apotek juga biasa. Terus saya juga biasa meresepkan bumbu dapur juga biasa. Terus saya juga biasa meresepkan tanaman obat keluarga atau toga juga biasa. Tetapi sehari-hari saya biasanya makainya ramuan yang harganya yang lebih mahal, ya. Sehari-harinya, tetapi ya tidak tertutup kemungkinan saya juga tetap pakai itu. Terus biasanya yang sehari-hari itu saya makainya itu ramuan yang berdasarkan sindrom. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud? Pertanyaannya itu apa yang dimaksud ramuan berdasarkan sindrom? Jadi yang dimaksud ramuan berdasarkan sindrom itu ialah ramuan yang tidak diproduksi massal atau ramuan itu tidak dijual bebas. Nah, biasanya ramuan itu bisa disusun atau bisa dibuat tergantung situasi dan kondisi. Makanya kita usahakan harus diagnosa dulu. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya ramuan ini bersifat pesanan, jadi kita tidak menyediakan. Nah, terus nanti nama obat itu ya, nama obat itu dan susunan obat komposisi di dalam itu nanti itu bisa dirubah-rubah tergantung nanti situasi dan kondisi. Namanya nanti bisa berubah, komposisinya juga bisa berubah. Karena itu kita harus melihat diagnosanya dulu. Maka disinilah paling penting nanti diagnosa itu. Diagnosa berkaitan dengan foto lidah juga ya. Karena di foto lidah itu nanti ada peta organ itu. Maka dibentuklah nanti rumus obatnya. Rumus obatnya itu nanti kita tidak bisa mencetak sebelum ada diagnosanya. Maka obat itu bersifat pesanan, atau nanti obat itu dilakukan dulu diagnosa baru bisa disusun obatnya. Insya Allah nanti kita bisa menyediakan obat-obat yang jenis ramuan ya, tapi mungkin harganya lebih mahal sedikit daripada obat toga atau obat herba, itu harganya lebih mahal. Terus juga nanti apalagi obat bumbu dapur atau obat jamu ya, itu nanti juga itu kan harganya murah ya. Terus bahan bakunya juga terdapat di dapur kita. Jadi insya Allah nanti kita menyediakan kita menyediakan nanti obat berbagai macam penyakit. Dengan catatan nanti harus melakukan tindakan ini dulu, tindakan diagnosa dulu ya. Jadi insya Allah cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.